Selamat sore untuk masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Asahan. Kembali ke podcast AWN yang hari ini kita kedatangan tamu tokoh masyarakat Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Mas Bambang, yang kebetulan juga beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Asahan. Siapa yang tidak kenal sosok beliau? Selamat sore, Mas. Selamat sore. Di hari yang cerah ini kita ingin ngobrol nih, Mas, sedikit terkait selama 2 tahun belakangan ini, Mas. Indonesia telah terjadinya COVID-19, Mas. Ya kan? Banyaknya kegiatan-kegiatan, baik kegiatan kenegaraan, kegiatan keagamaan, atau kegiatan lainnya itu terhenti oleh wabah COVID-19. Akan tetapi, Mas, di hari yang sangat berbahagia ini, Indonesia sudah berumur 77 tahun, Mas. Nah, jadi, Mas, kami ingin sharing, ingin bertanya kepada Mas terkait kondisi Kabupaten Asahan hari ini. Banyaknya kegiatan-kegiatan dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana, Mas, kami ingin mempertanyakan, Mas, tema kemerdekaan hari ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi menurut pandangan Mas, di mata Mas selaku tokoh masyarakat Kabupaten Asahan, apa ini kira-kira, Mas? Ya, ini kita berdoa bersama, tidak hanya Kabupaten Asahan, tapi seluruh Indonesia, agar kiranya COVID-19 segeralah lenyap dari bumi Indonesia yang tercinta ini. Karena terus terang dengan adanya COVID semuanya terganggu, ya, baik itu pelaksanaan sebuah kegiatan di masyarakat jadi macet, pelaksanaan apapun infrastruktur juga demikian halnya. Ini akan merugikan masyarakat Kabupaten Asahan, khususnya Indonesia pada umumnya. Nah, terkait dengan tema yang diusung tadi, bahwa Indonesia ini harus lebih laju daripada sebelumnya. Kita anggap saja yang 2 tahun ini kita anggap istirahat. Kita anggap istirahat. Setelah istirahat, kita akan pulih kembali. Tentunya dengan pulih kembali tadi, tenaga kita jadi fit, semua dapat terkondisi dengan baik, maka kita sebagai bangsa, sebagai negara yang memiliki keinginan luhur, ingin memajukan bangsa ini lebih cepat, maka kebangkitan itu juga harus kita bersamaan kecepatannya tadi. Tentunya itu kita tidak bisa berpangku tangan saja. Kita khususnya pemuda-pemuda yang memiliki karakter, pemuda-pemuda sebagai tunas bangsa, maka ayo bangkit, bangun dari tidurmu. Kita bangkit, song-song masa depan. Masa depan masih sangat terbuka luas bagi kita, khususnya pemuda-pemuda, terutama pemuda yang memiliki karakter. Tentu karakter itu adalah karakter kebangsaan, Mas, yang harus sama-sama kita seide, sejalan bagaimana menciptakan Indonesia ini yang keterpurukan 2 tahun ini dapat kita kejar, dapat kita lomba kembali, sehingga yang ketinggalan tapi bisa kita song-song kembali, begitu. Jadi ini, Mas, terkait di Kabupaten Asahan nih, Mas. Mas selaku wakil rakyat dari fraksi Gerindra ya, Mas? Iya. Yang sudah 2 periode melihat situasi Kabupaten Asahan hari ini, Mas. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
elemen-elemen masyarakat, ya kan, baik masyarakat bawah, menengah atau atas, euforia apa nih Mas? Senangkah atau memang benar-benar dari jiwanya untuk memperingati hari kemerdekaan kita yang sudah 77 tahun nih Mas? Gimana Mas? Ini alhamdulillah saya sebagai manusia sosial melihat keadaan di Kabupaten Asahan ini rasa bersyukur yang sangat luar biasa, karena yang saya pantau, saya lihat, saya dengarkan bahwa di setiap pelosok, di setiap kelurahan, kecamatan, bahkan kabupaten, semua merayakan 17 Agustus yang ke-77 itu dengan sukaria yang sangat luar biasa. Tentunya selain daripada wajar si manusia ada euforianya, tapi memang benar dari hati yang paling dalam mereka merindukan seperti ini. Mereka ingin bangkit kembali, ingin menyongsong masa depan yang lebih baik kembali. Itu saya kira, Mas. Jadi kan makna dari hari kemerdekaan ini Mas pulih lebih cepat Mas, ya kan? Bangkit lebih kuat. Menurut Mas, secara definisinya ini apa Mas? Artinya? Maksudnya begini Mas, kita sama tahu bahwa tidak ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia terjadi resesi yang sangat luar biasa. Tapi untuk di Indonesia sendiri tidak begitu dalam dampak yang kita rasakan. Walaupun ada dampak, tapi hanya kecil yang dapat kita rasakan. Masyarakat awam ini banyak keluhan-keluhan, itu wajar karena dampak resesi tadi. Artinya bahwa keterpurukan tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh belahan dunia ini. Kalau bisa cepat berlalu, makanya itu tadi bangkit lebih cepat, gitu. Nah, terpuruknya itu kita stoplah, jangan sampai terjadi berkepanjangan. Nah, kemudian dengan keterpurukan tadi, kiranya kita, terutama para pemuda, kita berdayakan setiap jengkal tanah kita. Kita berdayakan sumber daya manusia kita berdayakan semua elemen yang bisa membangkitkan terutama ekonomi rakyat Indonesia agar dapat lebih cepat kembali bangkit. Itu kalau menurut pendapat saya Mas. Jadi kalau kita, Mas tadi mengatakan bahwasannya terpuruk gitu Mas, kira-kira di Kabupaten Asahan ini masyarakatnya itu mengalami keterpurukan atau tidak Mas? Begini, pasti, karena ini memang resesinya bisa dikatakan resesi dunia, bukan aja Indonesia. Sudah barang tentu bahwa keterpurukan itu ada, tapi keterpurukan tersebut karena karakter, sifat daripada masyarakat Asahan itu adalah pekerja keras, sehingga walaupun susah, walaupun menderita, walaupun ada sedikit rintangan-rintangan yang dialami, tapi tetap berusaha untuk bangkit kembali sehingga bisa menghidupi perut yang sejengkal ini Mas untuk keluarganya gitu. Jadi apa nih solusi, ya kan, dan motivasi Mas selaku tokoh masyarakat Kabupaten Asahan untuk kedepannya ini terkait permasalahan yang kita alami hari ini kepada masyarakat Kabupaten Asahan? Silakan Mas. Saya berpesan kepada masyarakat Asahan, ayo kita bangkit. Jangan kita terlena, jangan kita terbuai oleh waktu. Kita harus tetap semangat, bekerja dan bekerja. Terutama kita harus bisa mengembangkan potensi diri kita sebagai
masyarakat Asahan yang memiliki karakter pekerja harus bisa mengatasi segala persoalan di Kabupaten Asahan. Dengan cara apa? Jangan lupa ibadah kita, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama ya. Ibadah kita. Kemudian selain daripada ibadah, ya tentu ikhtiar. Berbuatlah. Untuk siapa? Untuk diri kita dan keluarga kita dulu, baru untuk kabupaten, baru provinsi dan Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai. Baik, pemirsa, mungkin closing statement yang dilakukan Mas Bambang hari ini sangat memuaskan bagi masyarakat Asahan. Pesan Mas Bambang kepada masyarakat Kabupaten Asahan, yang pertama itu ibadah. Kuatkan ibadah. Yang ketiga, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya dan tetap menjaga protokol kesehatan ya Mas ya. Ya. Itu yang lebih penting. Terima kasih dari kami. Kita lanjut di momen berikutnya. Bravo ANS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas.